Cerita diawali dari seorang wanita bernama Sumi, yang sedang berlari menuju ke rumah dokter Belanda bernama Friedman. Sumi memohon kepada sang dokter, agar ikut ke rumah untuk memeriksa ayahnya yang sedang sakit. Dokter mempersiapkan peralatan, dan mereka pun pergi ke rumah Sumi. Sesampainya di rumah, Pak Karto yang merupakan ayah Sumi, meminta untuk diberikan obat penghilang rasa sakit dan obat penenang. Sang dokter hanya diam sambil mempersiapkan alat suntik. Setelah Pak Karto tidak sadarkan diri, dokter lantas mengamputasi kaki Pak Karto, menggunakan gergaji besi. Setelah kaki Pak Karto terpotong, dokter meminta Sumi untuk menguburkan kaki itu. Tetapi Sumi justru menyimpan kaki ayahnya ke dalam lemari pendingin. Tiba-tiba ada sesosok bayangan lewat di belakang Sumi, yang mengagetkannya. Keesokan harinya, Sumi duduk di tepi danau bersama temannya yang bernama Saber. Sumi mengeluhkan penyakit ayahnya yang tak kunjung sembuh. Saber mendengarkan keluhan Sumi, dia bertanya apa yang akan Sumi lakukan ketika ayahnya sembuh. Sumi menjawab, ia akan merantau ke kota, untuk mencari ibu dan adiknya yang sudah lama berpisah. Saber bersedia menemani Sumi untuk mencari ibunya ke kota. Namun untuk saat ini, Sumi harus mengurus ayahnya, sembari membuka kembali warung gulai milik ayahnya. Saber mengajak Sumi untuk menemui seorang saudagar kaya bernama Pak Mimin, untuk meminta bantuan modal guna membuka warung gulai ayahnya kembali. Sesampainya di rumah Pak Mimin, Sumi memberanikan diri meminjam beberapa kambing, guna membuka warung gulainya. Pak Mimin ragu dan meremehkan kemampuan memasak Sumi, karena belum berpengalaman. Pak Mimin justru merayu Sumi, untuk menjadi pemuas nafsunya. Tanpa sepatah kata, Sumi langsung beranjak pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Sumi mendapati ayahnya sudah terjatuh dari ranjang. Sumi kemudian mengangkat ayahnya kembali ke atas ranjang. Ketika Sumi akan memeriksa kaki ayahnya, ia mencium bau busuk, seketika itu Sumi langsung muntah. Pak Karto pun emosi dan mengatakan, bahwa kakinya mulai infeksi lagi. Pak Karto meminta Sumi untuk memanggil dokter itu kembali. Sesampainya di sana, Sumi melihat sang dokter pergi bersama istrinya. Sumi pun pulang ke rumah. Ia tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Sumi mimpi bertemu dengan sosok lelaki berwajah pucat di tepi danau. Lelaki itu memanggil-manggil namanya. Teriakan Pak Karto membangunkan Sumi dari tidurnya. Ia meminta Sumi untuk memberikan obat pereda nyeri. Sumi berkata bahwa obat itu telah habis, dan ia juga tidak dapat menemui Dr. Friedman. Sumi kemudian menawarkan daun ganja kepada ayahnya. Pak Karto lantas memaki Sumi, ia berkata bahwa ganja akan membuat kecanduan. Sumi berdalih, apabila ganja itu digunakan sesuai aturan, maka dapat mengurangi rasa nyeri. Akhirnya Pak Karto mau, dan Sumi pun memberikan selinting ganja pada ayahnya. Pak Karto menikmati ganja, hingga akhirnya membuat ia merasa lapar. Sumi mengatakan bahwa berasnya telah habis. Dia hanya bisa membuatkan bubur dari nasi sisa yang tadi. Pak Karto marah, dan memaksa anaknya untuk bekerja. Sumi merasa jengkel dan tak terima, karena bertahun-tahun ia merawat ayahnya yang tak kunjung sembuh. Pak Karto kemudian mencekik leher Sumi, dan Sumi pun segera lari dari sana. Sosok pria misterius yang ada dalam mimpi tiba-tiba muncul di hadapannya. Pria itu berkata, bahwa ia selalu memperhatikan Sumi, dan dia mengaku bisa membantu Sumi mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Sang iblis tiba-tiba memotong jari Sumi, kemudian memakannya. Tak lama kemudian, kekuatan dari sang iblis membuat jari Sumi pulih kembali. Iblis itu mengajak Sumi untuk menjadi teman baiknya. Sumi meraih tangan sang iblis, dan tiba-tiba ia dibawa ke sebuah tempat. Di sana Sumi bertemu dengan ibunya yang selalu ia rindukan. Dan ketika genggaman tangan sang iblis lepas, Sumi kembali pada kehidupan kelamnya lagi. Iblis itu mengatakan, ia bisa mengabulkan semua keinginan Sumi,
asalkan Sumi mau bersekutu dengannya. Sumi pun bersedia menjadi sekutu iblis itu. Sang iblis kemudian mengambil kaki Pak Karto yang masih tersimpan dalam lemari pendingin. Iblis memerintahkan Sumi untuk memasak kaki itu, dan menghidangkannya kepada Pak Karto. Sumi pun mencampurkan sebuah ramuan khusus, untuk memperkuat rasa agar menggugah selera. Setelah selesai, Sumi kemudian menyuapi ayahnya dengan daging kakinya sendiri. Pak Karto mengatakan bahwa masakan Sumi sangat lezat, dan tidak ada tandingannya di dunia. Tiba-tiba dari luar terdengar suara ramai warga desa. Ternyata mereka sedang mencari Ningrum, putri Pak Doni yang hilang secara misterius. Warga mencari keberadaan Ningrum hingga berpencar masuk ke dalam hutan. Akhirnya warga menemukan Ningrum terkapar tak sadarkan diri, dengan penuh luka di kepala. Keesokan harinya, jenazah Ningrum dimakamkan. Sari kakak Ningrum, mendapatkan informasi dari warga, bahwa jenazah Ningrum ditemukan di tengah hutan, dengan kondisi setengah telanjang dan kepala penuh luka. Dr. Friedman nampak menghadiri pemakaman, dan ketika hendak berjalan pulang, Sumi menghampirinya. Sumi meminta obat pereda nyeri untuk ayahnya, dan berjanji akan segera melunasi hutang-hutangnya. Malam harinya ketika sedang tidur, Sari mendengar suara Ningrum yang sedang menangis. Tiba-tiba Ningrum muncul di hadapannya, dan meminta Sari untuk balas dendam. Ketika sedang terlelap tidur, Sumi dibangunkan oleh iblis. Iblis itu meminta Sumi untuk menggali kuburan baru di pemakaman desa, guna menyembuhkan ayahnya. Di tengah gelapnya malam, Sumi menggali kuburan Ningrum, ditemani oleh iblis. Sesampainya di rumah, Sumi langsung memasak jasad Ningrum. Dan selesai memasak, Sumi langsung menghidangkan untuk sang ayah. Sumi sangat senang melihat Pak Karto makan dengan lahap. Ia mengatakan gulai itu dicampur dengan susu kambing. Sisa jasad Ningrum disimpan dalam lemari pendingin. Akhirnya Sumi membuka kembali warung gulai, dengan menggunakan daging dari jasad Ningrum. Karena saking lezatnya gulai buatan Sumi, orang-orang mulai ramai berdatangan ke warungnya. Tak lama kemudian ada teriakan warga yang mengatakan, jika jenazah Ningrum hilang dari dalam kubur. Warga pun segera menuju makam Ningrum untuk melihat kondisinya. Sari datang dan menyaksikan kuburan adiknya yang telah kosong. Sari sangat marah, dan dia bersumpah akan membalas dendam kepada orang yang telah mencuri jasad Ningrum. Sumi bergegas lari untuk pulang. Sesampainya di rumah, iblis itu menghampiri Sumi. Iblis berjanji akan memberikan kekayaan, dan impian Sumi akan terwujud dengan mudah. Iblis itu terus membisikkan pikiran jahat kepada Sumi. Dia menyuruh Sumi untuk membunuh Sabar, dan menyajikan daging segar sebagai makanan. Iblis itu mengancam apabila Sumi tidak menurutinya, maka dia akan bertindak kejam, dan merenggut semua impian Sumi. Tiba-tiba Sabar datang ke rumah Sumi untuk memeriksa kondisinya. Iblis terus berbisik kepada Sumi untuk membunuh Sabar. Namun Sabar sama sekali tidak bisa melihat sosok sang iblis. Sabar mengajak Sumi untuk meninggalkan desa, karena kondisi di desa sudah tidak aman lagi. Kemudian Sumi bergegas mengemasi barang-barangnya. Sabar keluar rumah dan dia masuk menuju ke dapur milik Sumi. Di dalam dapur dia menemukan banyak senjata tajam. Iblis terus mengancam, dan menghalangi Sumi untuk pergi. Sumi mengatakan bahwa dia tidak mau bersekutu dengan iblis lagi. Sumi bergegas menyusul Sabar yang masuk ke dalam dapur. Saat itu Sabar membuka lemari pendingin, dia terkejut menemukan kepala Ningrum dalam kondisi membeku. Tiba-tiba Sumi menyuntikkan obat bius ke leher Sabar, dan Sabar pun tidak sadarkan diri. Saat terbangun, tubuh Sabar sudah menggantung dengan tangan terikat. Di saat itu pula Sabar mengungkapkan perasaannya, bahwa dia sangat mencintai Sumi. Iblis itu terus membisikkan pikiran jahat, dan dalam keadaan tertekan, Sumi menusuk perut Sabar dan membelahnya. Di malam hari, Sari terbangun karena mendengar pintu lemari yang terbuka dengan sendirinya.
Dari dalam lemari muncul tangan Ningrum, yang memberikan gelang kepadanya. Sari mengambil gelang tersebut, kemudian sesosok menampakkan menunjuk pada gelang itu terdapat nama Cempaka. Sementara di tempat lain, Pak Karto sedang mencari Sumi. Saat masuk ke dapur, Pak Karto justru melihat Sumi sedang mencacah tubuh Sabar yang berlumuran darah. Pak Karto terkejut hingga tubuhnya jatuh ke tanah. Sumi menyeret tubuh ayahnya kembali masuk ke dalam rumah, sambil berkata bahwa apa yang ia lakukan untuk menyembuhkan penyakit ayahnya. Pagi harinya, Sari mencari seorang bernama Cempaka di desa sebelah. Sari berhasil menemukan nenek Asih Cempaka, yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. Melihat gelang yang dibawa Sari, Asih berusaha merebut, dan mengatakan bahwa itu adalah gelang miliknya. Sari bertanya tentang hubungan Asih dengan adiknya Ningrum. Karena Sari tidak mau mengembalikan gelang kepadanya, nenek itu berteriak kencang dan menuduh Sari pencuri. Salah satu pria memukul kepala Sari dengan kayu, nenek Asih Cempaka langsung mengambil gelang, dan Sari pun pergi dari sana. Nenek Asih memarahi putranya yang telah mencuri gelang, dan memberikan kepada Ningrum. Ketika sedang tidur, Sari diimpikan bertemu dengan iblis di tepi danau. Ketika terbangun, iblis itu sudah berada di hadapannya. Kemudian sang iblis mengulurkan tangan, untuk menjalin sekutu dengan Sari. Iblis itu berkata, apakah Sari masih ingat dengan perjanjian sebelumnya? Ternyata Sari pernah memberikan kebebasan hidupnya, untuk kesembuhan Ningrum, ketika sakit keras. Dahulu iblis itu menyamar menjadi manusia, yang selalu memberikan makanan kepada Sari. Hingga pada akhirnya, Ningrum dapat sembuh kembali. Sari berpaling dari iblis itu, sehingga Ningrum tewas mengenaskan. Karena Sari sudah melanggar perjanjian dengan iblis, ia kini harus merasakan pahitnya bergelimang dosa. Kemudian Sari melaksanakan sholat, tiba-tiba Sari berpindah di tengah hutan. Dia melihat Ningrum di hadapannya, sedang diperkosa oleh seorang laki-laki tak dikenal, dengan kondisi terkulai lemas. Di sana Ningrum terus memanggil kakaknya. Iblis itu kembali berbisik, bahwa ia dapat memberitahu siapa laki-laki yang telah membunuh Ningrum. Lalu Sari mengambil alat santet yang ia simpan dalam kotak. Sari kembali mempraktekkan ilmu santetnya. Ia menumbalkan darah ayam untuk persembahan kepada iblis. Sari mencoba menyantet orang yang membunuh Ningrum. Seketika itu pula, Borek anak nenek Asih yang cacat, mengalami kejang-kejang penuh keringat. Sari memerintahkan iblis, untuk membunuh orang yang telah menyakiti Ningrum. Asih Cempaka hanya bisa duduk sambil meratap di samping anaknya, yang sedang sekarat. Keesokan harinya Dr. Friedman berkunjung ke rumah Sari, guna memeriksa kesehatannya. Kemudian ada seorang warga menghampiri, dia berkata ada seseorang yang meninggal di desa sebelah. Dr. Friedman segera bergegas untuk pergi, Sari meminta untuk ikut bersamanya. Sesampainya di sana, didapati Borek telah tewas bersimbah darah terpaku di dinding rumah, namun ibunya hilang entah kemana. Sari nampak puas melihat orang yang telah menyakiti Ningrum, mati secara mengenaskan. Di malam harinya Sumi berniat untuk pergi dari rumah. Namun iblis tiba-tiba muncul dan menghalanginya. Iblis berkata bahwa rumah itu menyimpan banyak rahasia kelam, yang harus dijaga. Dia berkata rahasia itu ada kaitannya dengan ibu kandung Sumi, dan iblis pun berhasil merayu Sumi, untuk tidak jadi pergi dari rumah. Iblis memberitahu Sumi bahwa ibunya tidak ada di luar kota, melainkan sudah meninggal, dibunuh suaminya sendiri. Sumi sangat marah, dan dia langsung menghampiri ayahnya. Di tempat lain, Sari sedang makan malam bersama Dr. Friedman. Seorang pembantu bernama Makidah menghidangkan daging babi. Sari menasehati Makidah untuk tidak menghidangkan babi, karena memakan babi hukumnya haram. Makidah mengelak dan berkata, jika dukun santet seperti Sari tidak ada bedanya dengan dosa memakan babi. Sari kembali menimpali perkataan, bahwa orang sepertinya, memiliki tempat khusus di neraka, sama seperti pria yang membunuh wanita hamil.
Sari melemparkan gelang ke Dr. Friedman sambil berkata, jika Borek kenal dekat dengan dokter, dan tahu alasan kematian Ningrum. Ternyata Asih Cempaka bekerja sebagai wanita penghibur, dan gemar menemani pria di malam hari. Borek sering melihat ibunya bekerja, dan dia menganggap bahwa kesucian wanita bisa dibeli dengan harta benda. Setelah memberikan gelang kepada Ningrum, Borek meyakini bahwa bisa menyetubuhi gadis tak berdosa itu. Sari menyalahkan Dr. Friedman sebagai akar dari penyebab kematian Ningrum. Singkat kata, Dr. Friedman menantang Sari untuk meneludirinya dan membuktikan kehebatan sihir yang dimiliki. Friedman bersama Makidah menyerang Sari menggunakan pisau. Tiba-tiba tangan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Sari mengendalikan tangan Makidah dan menusuk diri sendiri sampai mati. Lalu Sari mengangkat tubuh Dr. Friedman ke dinding, memaku tangannya dan mengeluarkan isi perut sang dokter. Di tempat lain Sumi sedang mencari keberadaan ayahnya. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Sumi menemukan Pak Karto di dalam lemari pendingin. Sumi kembali mengikat Pak Karto dan mulai menginterogasi. Sumi mendesak Pak Karto untuk mengatakan sejujurnya keberadaan sang ibu. Pak Karto pun bercerita bahwa dia tidak mencintai ibu Sumi. Dahulu dia dijodohkan oleh orang tuanya, sedangkan Pak Karto sendiri mencintai Asih Cempaka. Pak Karto berselingkuh dengan Asih Cempaka, hingga melahirkan seorang anak cacat bernama Borek. Karena perselingkuhannya diketahui oleh sang istri, Pak Karto pun membunuh istri, dan menguburnya di bawah tempat tidur. Mendengar itu Sumi tak mampu mengendalikan diri, dia membunuh ayahnya dengan sangat kejam. Kemudian Sumi menggali kuburan ibunya yang sudah menjadi tulang belulang. Sumi membawa jasad ayahnya, dan dikubur jadi satu dengan sang ibu. Tiba-tiba Sari masuk ke dalam rumah, ia mencari jasad Ningrum. Namun pada saat mereka berdua akan bertarung, muncul Asih Cempaka dengan wajah tertutup, untuk mencari kekasihnya, yaitu Pak Karto. Sumi menganggap bahwa Asih telah membuat keluarganya hancur berantakan. Akhirnya ketiga wanita pengikut iblis itu saling berhadapan. Dan cerita pun selesai.